lagi di Bekaspedia. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang inspiratif. Tetapi sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Raffi Udarajat merupakan seorang mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang saat ini menjadi pengusaha ikan hias. Bisnis yang bernama Ellie Fish Farm ini berawal dari kegemaran Raffi terhadap ikan hias ketika pandemi COVID-19. Tetapi siapa sangka, kegemarannya terhadap ikan hias itu dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Simak selengkapnya wawancara Dea Alvira bersama Raffi di studio. Itu dia tadi profil dari narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja sambut. Ini dia Raffi. Halo Raffi, gimana kabarnya? Baik. Oke. Raffi, sekarang ini kesibukannya apa aja? Kalau sekarang sih lagi kuliah ya. Kuliah aja? Iya. Oke. Dengan kesibukan yang lainnya mungkin selain kuliah, apa di luar kuliah itu? Mungkin kalau di luar kuliah apa ya? Ngurusin kayak bisnis kecil-kecilan sih. Oh, bisnis kecil-kecilan, oke. Dengan kesibukannya sekarang ini, gimana cara lo bagi waktu nih supaya balance antara kayak bisnis lo yang kecil-kecilan tadi dan kesibukan lainnya seperti kuliah? Kalau gua sih baginya kayak misalnya pagi kan kuliah tuh, biasanya ngambil kelas pagi sampai sore. Nah sore itu baru gua ke tempat bisnis gitu sih. Oke. Ngurusin kayak ngurusin misalnya ada apa di itu tempat farm gitu kan. Oh, berarti pengecekan aja? Iya, ngecek doang sih. Berarti bagi waktunya dari pagi sampai sore kuliah, terus sisanya baru untuk bisnisnya itu. Oke, baik. Latar belakang lo tertarik untuk memilih jalanin bisnis ini tuh apa? Kan banyak banget nih kayak bisnis lain, kayak kuliner kan, ada coffee shop juga, ada fashion. Kenapa lo milihnya ikan? Kalau itu gue bisa ceritain dari dulu dari COVID nih. Iya. Gue kan baru main ikan dari COVID. Nah COVID itu gue kayak, waduh, kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Kerjaan apa nih yang kayak ngasilin duit tapi saking kita ngasilin duit tuh ada hobinya juga gitu. Nah gue tuangin dah ke melihara ikan. Pertama itu cuma 10 ekor sih, iseng-iseng kan. Karena emang bokap udah sering main ikan kan, jadinya gue nurut gitu. Dan itu pun jadi semakin berkembang gitu kan. Kayak gue pertamanya suka ikan gini nih, kayak predator gitu kan. Nah habis itu gue beli lagi tuh yang ikan predator, terus habis itu gue kembang biakin. Oh, berarti awalnya itu dari iseng karena COVID ya? Iya, iseng karena di karantina. Iya betul. Di karantina kita nggak ngapa-ngapain, Iya. jadi lebih ke fokusin ikan sampai berkembang sampai sekarang. Gue main ikan sampai sekarang. Udah lama juga ya dari tahun 2020. Oke, waktu awal mulai merintis ini kira-kira susah nggak? Dan apa aja suka dukanya selama ngejalanin bisnis ini? Kalau suka duka tuh banyak banget sih, kayak mungkin namanya bisnis ya, bisnis itu kan jatuh bangun kan. Iya betul. Nggak mungkin harus selamanya stay gitu kan. Nah ini nih ketika lagi jatuhnya kayak mungkin ikan kita pada mati kan, harus diobatin lah, harus ini ada yang emang rugi besar gitu kan. Nah mungkin suka dukanya di situ sih. Oh, lebih ke rugi. Iya, rugi karena bisnis nggak mungkin gak rugi kan. Iya. Betul. Oke. Selanjutnya kalau ngejalanin bisnis ini tuh gimana caranya lo masarinnya nih? Kan lewat sosial media kah atau dari teman ke teman gitu atau siapa aja gitu target marketnya? Kalau pemasaran gue itu untuk pertama ya ini gue ceritain dari awal. Iya, oke. Kalau untuk pertama itu gue mainnya di Facebook. Oh, Facebook. Nah itu Facebook dan gue akhirnya ketemu sama owner yang emang kayak orang-orang buat eksportir, terus sama langganan lokal. Jadinya gue sampai sekarang langganan gitu. Oke.
Berarti sekarang udah ke sosial media mana aja itu? Atau masih di Kalau- Facebook aja? Masih di Facebook sih sebenarnya. Cuman kalau untuk sekarang lebih ke WA aja. Jadi gue cuman posting di status WA. Habis itu pelanggan gue ngeliat yang udah lama-lama. Oh, langganannya. Iya, langsung langganan, langsung misalnya ada berapa nih mas ikannya, langsung ditarik sama dia gitu. Gitu sih. Oke. Kalau bisnisnya ini berarti di rumah aja gitu? Di rumah, tapi bukan di rumah asli. Maksudnya ada tempat, tapi emang rumah Ada khusus? itu dijadiin khusus buat tempat ikan. Oh, berarti itu maksudnya dijual di depan kayak depan rumahnya itu ada? Kalau dijual kan mungkin toko ya. Iya. Nah, tapi kalau kita nih farm. Oh, farm. Iya, jadinya emang khusus ikan tapi bukan buat jualan kayak toko gitu, bukan kios. Oke, kalau boleh tahu nama bisnisnya apa ya? Kalau nama bisnis tuh gue ngambil dari nama nyokap sih. Eli Fish Farm gitu. Jadi gue namain buat nyokap. Oke, jadi bisnis ini untuk nyokapnya. Iya. Oke. Bisnis ini punya pribadi atau punya keluarga? Dan dalam bisnis ini lo ngerjain semuanya sendiri atau bantu sama karyawan? Kalau bisnis ini sekarang lagi sendiri sih, cuman biasa dibantuin sama bokap. Jadi bokap tuh kayak dulu kan pertama yang main ikan tuh bokap kan selama 5 tahun. Nah, gue baru tamat sekolah tuh dari SMA. Habis itu baru mulai. Oh, berarti lanjutin dari hobinya Iya, ayah? dari bokap. Oke. Nah, bokap itu sempat pensiun sih selama 2 tahun kurang lebih. Nah, kan dulu mainnya ikan gararufa kan, yang kayak ikan dokter lah kalau kata orang. Nah, sekarang karena gue bilang, kok ikan gararufa nih kenapa maksudnya murah gitu. Gue pengen ikan tuh yang kita jual tapi ngehasilin agak banyak duitnya gitu. Betul. Jadi bukan cuman hobi aja tapi ngasilin duit gitu kan. Nah, gue pengennya ikan lain. Jadi makanya gue campur ikan tuh, mungkin ada predator, ada yang bukan predator juga ada di farm gitu. Berarti awalnya itu dari ikan sih. Ikan dokter. Oh, ikan dokter. Oke. Gararufa lah. Sekarang lebih banyak variannya Banyak ya. varian. Oh iya, biar orang juga nggak bosan. Iya, dengan benar. ikan-ikan aja. Jadi kalau orang tuh biasanya customer gue tuh kalau nanya, "Mas, ada ikan ini nggak?" "Oh, ada." Ambil. "Mas, ada ikan ini nggak?" "Ada." Ambil. Jadi gitu. tersedia. Iya. Apa? Maksud Sesuai. gue kalau dulu tuh juga bokap tuh bukan ternak ya. Jadi kayak ibaratnya lu tuh cuman pembesaran doang. Nah, kalau gue nih sekarang sama bokap nih, jadi bokap yang nernakin, gue yang jualin gitu. Oke, Jadi masarin bagi-bagi ya? tugas. Oh, iya, betul. Gitu. Wah, keren banget ya. Oke, mungkin banyak banget insight bisnis dari Raffi ini. Juga buat kita para muda nih bisa bangun bisnis kecil-kecilan. Terima kasih juga Raffi udah nyempetin hadir di Bekasipedia dan sukses terus ya buat bisnisnya. Pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama pengusaha muda di Universitas Bhayangkara Bekasi. Jangan kemana-mana, tetap di Bekasipedia.